Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Mohaimin unggul telak ya pada polling dibuat ya Ketua DPP PSI. Ini gimana begitu kan ya, blunder ternyata begitu. Ini kalahnya jauh mereka begitu ya antara Prabowo dan Ganjar. Ini pollingnya Anies Mohaimin unggul begitu kan ya setelah mengikuti debat ya pertama ya Capres-Cawapres pemilu di 2024 ya malam ini. Siapa yang akan Anda pilih? Ternyata 75% ya itu memilih Anies Baswedan, Prabowo Gibran 8%, Ganjar Mahfud 10%, dan yang belum memutuskan itu 5%. Artinya ini sudah final mereka ya. Apa yang kemudian menjadi tolak ukur kita dalam beberapa polling? Ternyata ya dari beberapa polling yang ada, mulai dari Litbang Kompas, CNN Indonesia, ya, terus kemudian Gloranyos, ya, Sigit Widodo dari PSI, ternyata yang bisa menang begitu kan, ya, dalam polling-polling itu ternyata Anies Baswedan begitu kan, 75% angka yang fantastis begitu, dan di situ yang masih belum memutuskan itu ada 5%, 5% kalau digabungkan dengan Ganjar itu kan masih 15% dan 16%. Artinya apa? Artinya selama ini ya dari koalisi partai pendukung atau pengusung dari Pak Prabowo saja pollingnya sudah keok mereka begitu kan. Prabowo kalah jauh begitu. Apakah nanti tidak malu begitu kan melihat dengan sebuah realitas Prabowo ini begitu. Sayang seribu sayang kalau kalah begitu Prabowo dan Pak Jokowi mau berlabuh kemana coba bayangkan. Iya kalah mereka begitu. Jadi artinya selama ini saya kira ada sesuatu yang kemudian begitu kan ya dari koalisi beberapa polling dari koalisi Prabowo ternyata dia menjadi keok begitu. Ada apa? Ya, karena masyarakat sekarang itu tidak bodoh ya. Masyarakat sekarang itu tidak kemudian sudah pinter semua mana yang baik dan mana yang tidak begitu kan. Siapapun yang membuat polling pasti justru dia kalah ya. Ya kita lihat saja ya hanya lembaga-lembaga survei bayaran yang kemudian memenangkan ya calon-calon lawan Anies di situ begitu. Mari kita baca. Tanda-tanda ya Pak Emosian ya Gemoy ya dan Gemoy akan menyungsep lagi ya untuk keempat kalinya. Jadi calon kok enggak bosan-bosan terus ya saja dirujak tiap debat ya. Besok jadi presiden PSI. Ya lihat saja komentar-komentar di desain di situ. Bagaimana tidak malu mereka begitu. Padahal ini kan PSI begitu kan. Koalisi dari Indonesia maju di situ begitu. Dan beberapa debat-debat yang kemarin itu sudah jelas begitu kan. Mulai dari CNN Indonesia, ya, mulai dari Kabar Pemilu, mulai dari Metro TV begitu, mulai dari Litbang Kompas. Dalam beberapa polling itu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu menang. Dari kompas.com saja kita lihat saja di situ begitu ya. Begitu ngerinya di situ. Lihat ini ya. Dari beberapa survei, beberapa media, Anies lebih unggul dibandingkan paslon lain ya. Yang dari Kompas, Anies Baswedan 41% ya dan Prabowo itu 39% dan Pak Mahfud 20%. Dari Metro TV, Anies Baswedan 70% ya, Prabowo 21% dan Ganjar 9%. Dari Kabar Pemilu, dia 50% untuk Anies Baswedan ya. Bahkan ya Prabowo hanya 2% ya dan Ganjar 48%. Bahkan dari CNN Indonesia ya sudah jelas mereka masih 42% ya terus kemudian Prabowo dan Gibran 24% dan Ganjar dan Mahfud 34%. Artinya dengan catatan inilah yang kemudian kita tunjukkan bersama bahwa data-data yang sebenarnya ya mulai dari polling dan survei itu sudah menunjukkan Anies Baswedan di situ yang menang begitu kan. Apalagi ya nanti muncul lembaga-lembaga survei yang kemudian ya Anies Baswedan tidak unggul. Anies Baswedan hanya mengandalkan ini dan itu ya. Padahal ini polling sesaat pada waktu itu ketika pemilihan sama. Ketika pemilihan bersama datang di situ nyoblos udah mereka begitu. Sama dengan ini kan adu kekuatan, adu cepat di situ siapa sih sebenarnya sosok yang dikagumi. Ternyata Anies Baswedan begitu kan. Ini sangat luar biasa loh begitu di situ. Ini jarang sekali yang kemudian dimiliki oleh calon-calon yang lain begitu kan. Maka saya katakan sejak awal wah Anies Baswedan ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Apalagi dengan polling-polling PSI ya bisa kiok ini begitu kan.
Ya, kita lihat saja di situ. Ini ya dari Sigit Widodo itu sudah jelas mereka 75% mendukung Anies Baswedan. Itu di polling ya KIM atau di polling Koalisi Indonesia Maju di situ begitu ya. Dari partai PSI di situ. Sejumlah pihak membuat polling pasangan capres-cawapres usai debat ya perdana Selasa malam 12 Desember 2023. Hasilnya bahwa selain salah satu begitu kan ya Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI, Sigit Widodo segera tahu PSI yang dipimpin ya Kaisang Pangarep salah satunya mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ya. Bahkan ya salah satunya Sigit membuka polling ya sejak ya Selasa ya 12 Desember 2023. Pendapat online tersebut akan berakhir ya kurang lebih dari 4 jam ke depan. Terdapat 4 opsi ya jawaban Amin Muhammin, Prabowo Ganjar, Prabowo Gibran, ya Ganjar Mahfud dan belum memutuskan. Hingga Rabu ya 17.52 jumlah partisipan mencapai 45.000 suara ya dari total 113.008 ya 8 ya orang yang melihat polling tersebut. Hanya mestinya begitu kan Anies Baswedan unggul telak 79,4%, 48% dan pasangan Ganjar Mahfud di posisi kedua dan dukungan tinggal dari 9,8%. Artinya ya kalau kita melihat dengan sebuah realitas polling itu ya kiok mereka begitu kan. Pak Ganjar kiok, Pak Prabowo kiok begitu. Padahal yang polling itu adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Ya tapi intinya adalah masyarakat kan tidak bodoh hari ini. Masyarakat sudah melihat bahwa bagaimana debat-debat itu sudah ya menjadi panggung Anies Baswedan ya kekuatan di situ narasi-narasi mereka begitu kan ya kemudian saling membuli saling serang sana sini begitu. Tapi pada kenyataannya membentuk sebuah kualitas debat itu ternyata membuahkan hasil ya di masyarakat. Masyarakat sudah banyak percaya di situ begitu. Dan bahkan yang saya katakan data tadi mulai dari Metro TV ya, mulai dari CNN Indonesia, mulai dari kabar terbaru begitu kan ya terus mulai dari Kompas begitu kan sudah ini menang Anies Baswedan begitu ya mungkin Pak Jokowi akan ketar-ketir mereka begitu melihat dengan ya suara-suara Anies Baswedan semakin tinggi di situ begitu. Waduh, ini nggak bahaya tah begitu katanya ya. Anies Muhammin 83% ya di akun kader ya PSI. Bahkan pergerakan suara memang masih dinamis. Setelah menyentuh angka 80-an ya persen, Anies Muhammin kini ya turun sedikit menjadi 79,%. Siapa yang unggul di akhir polling itu ya tetap kita tunggulah Anies Baswedan begitu kan. Saya kira seperti itu karena ini final resultnya itu sudah final dari 65 ya 110 voters di situ sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan dan Muhammin yang menang begitu kan ya. Yang menjadi keunggulan di situ begitu. Saya kira polling-polling yang lain, survei-survei yang lain akan mengikuti kepada Anies Baswedan. Kita tunggu saja begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.